Kalau kita mendengar kata filosofi atau filsafat, banyak yang membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Ada yang menganggap filsafat sebagai ilmu pengetahuan terlarang, ada yang menganggapnya sebagai hal yang ada dalam buku tebal para akademisi, ada yang menganggap itu sama sekali tidak penting, tapi ada juga yang menganggap bahwa tiap orang sebenarnya memiliki filosofi hidupnya sendiri, namun tidak pernah benar-benar menyadari apa itu. Kita sering mendengar orang-orang mengatakan, aku stoik, aku nihilis, aku ateis, aku kiri dengan rambutnya yang gondrong, aku orang kanan dengan bicara tentang investasi, dan yang lainnya. Di tengah banyak sekali ide-ide populer filsafat yang digunakan sebagai identitas untuk menjelaskan filosofi hidup, tanpa mengerti apa yang sebenarnya dibicarakan dalam tradisi filsafat itu sendiri, kita bingung untuk menentukan filosofi hidup sendiri. Apakah kita melihat hidup dengan YOLO seperti yang dipopulerkan oleh Drake, melihat kehidupan untuk hidup dengan risiko, hidup dalam momen dan tidak terlalu khawatir dengan konsekuensinya, atau hidup seperti Larry dalam dunianya SpongeBob, atau Hakuna Matata di film The Lion King dengan konsep yang sebenarnya sangat mirip? Yang sebenarnya semua itu berasal dari Carpe Diem dari Horatius, setidaknya salah satu akarnya. Atau kita melihat dunia sebagai stoik seperti Sigma Marcus Aurelius dengan membaca Meditations di ruang publik dan tidak paham apapun yang ada di dalamnya, tapi pura-pura paham saja dengan mengatakan kontrollah yang bisa kamu kontrol dan jangan kontrol yang tidak bisa kamu kontrol, dan jadilah stoik yang dingin dan keren dan jaga mental health untuk tetap stabil dan tetap bisa hidup di dunia modern yang kacau. Atau melihat dunia sebagai hal yang nihil, tidak ada gunanya, bahkan kehidupan itu sendiri tidak ada gunanya. Gunakan foto profil hitam, emo, musik sedih, dan quotes-quotes mendalam untuk menunjukkan bahwa semuanya sebenarnya tidak ada nilainya. Dan kehidupan tetap dijalankan sebenarnya untuk estetika gelap itu saja, yang lain itu tidak penting. Atau gambaran yang lebih baru menjelaskan penguin yang meninggalkan kawanannya sebagai penguin nihilis, dan banyak sekali yang relate dengannya. Atau apakah kita melihat hidup semacam optimisme produktif, di mana kerja keras, disiplin, dan menyebut semuanya adalah masalah mindset adalah jalan hidup yang benar. Memposting kutipan-kutipan motivasi, podcast orang ngobrol yang sok tahu tentang apa yang mereka bicarakan, semuanya agar lebih sukses. Dan dengan itu mencoba sebaik mungkin untuk melakukan apapun agar kehidupan bisa lebih produktif dari sebelumnya. Kerja, kerja, dan kerja. Seperti semut dalam cerita si kancil. Cukup mengkhawatirkan bagaimana ide-ide filosofis yang sangat mendalam dan radikal dijadikan sebagai slogan dan estetika kehidupan saja dan tidak pernah benar-benar paham apa yang diyakini. Namun itu di pembahasan lain. Yang mau kita bahas adalah kesadaran kita akan semua ini, bahwa semua orang sebenarnya sudah memiliki semacam filosofi hidup walaupun masih dalam bentuk estetis ringan saja untuk menghidupi kehidupannya sendiri. Bahkan ketika kita tidak masuk dalam semua stereotip filosofi populer ini, ketika kita menilai sesuatu dalam kehidupan, apakah hidup seseorang baik atau tidak, berhasil atau tidak, apakah harus menikah di umur 25, apakah harus kaya di umur 20, apakah harus menolong orang di lampu lalu lintas, apakah harus tunduk dengan perkataan yang lebih tua, apakah harus bekerja dengan keras, bahkan makanan apa yang dimakan hari ini, dan kenapa semuanya dilakukan, sebenarnya berakar dalam ide-ide filsafat, dan hampir semuanya biasanya berasal dari warisan nilai dari keluarga, masyarakat, atau budaya di lingkungan kehidupan kita sendiri. Dengan itu, kita mulai bertanya, jika hidup sebenarnya selalu berdasar pada ide-ide filosofis dan semua orang sebenarnya memiliki filosofi hidupnya sendiri, bagaimana cara kita menemukan atau bahkan membangun filosofi hidup kita sendiri? Sederhananya, filosofi hidup adalah cara seseorang memahami kehidupan dan menentukan bagaimana ia harus hidup di dalamnya. Misalnya, seseorang bisa memilih pekerjaan dengan gaji tinggi tetapi tidak pernah ia sukai karena baginya stabilitas ekonomi adalah nilai utama daripada kesukaannya sendiri. Orang lain bisa menolak pekerjaan yang sama karena merasa waktu dan kebebasan pribadinya lebih penting. Perbedaan keputusan ini muncul dari cara masing-masing orang memahami apa yang membuat hidup layak dijalani. Itulah yang dimaksud dengan filosofi hidup, semacam seperangkat nilai yang diam-diam menentukan keputusan kita. Apa yang kita kejar, apa yang kita hindari, apa yang kita anggap layak dikorbankan, dan apa yang tidak. Masalahnya, seperti yang sudah kita pelajari, sebagian orang tidak pernah secara sadar memilih filosofi hidupnya sendiri. Sejak kecil kita sudah diberi kerangka nilai oleh lingkungan. Kita diajari bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sukses secara finansial, memiliki pekerjaan yang stabil, menikah, memiliki keluarga, dan seterusnya.
Nilai-nilai ini datang dari keluarga, sekolah, agama, budaya, bahkan dari cerita yang kita dengar sejak kecil. Selama hidup berjalan lancar, kebanyakan orang tidak pernah mempertanyakannya. Mereka hanya mengikuti jalur yang sudah ada. Pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu biasanya baru muncul ketika jalur itu sendiri mulai retak. Nilai-nilai yang menopang itu mulai tidak bisa lagi melakukan pekerjaannya. Misalnya, seseorang yang selama belasan tahun mengejar karir tertentu, ia belajar keras, bekerja lembur, naik jabatan, dan akhirnya mencari posisi yang dulu ia impikan. Tetapi setelah semua itu tercapai, ia justru merasa kosong. Pekerjaan yang dulu terlihat seperti tujuan hidup ternyata hanya menjadi rutinitas yang melelahkan. Dia mulai bertanya, apakah ini benar-benar kehidupan yang aku inginkan atau hanya sesuatu yang sejak awal diajarkan kepadaku sebagai kesuksesan? Contoh lain terjadi ketika seseorang kehilangan sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Pekerjaan, hubungan, atau kesehatannya sendiri. Nilai-nilai yang sebelumnya terasa pasti tiba-tiba tidak lagi mampu menjelaskan kenyataan yang dihadapi. Hal yang dulu dianggap paling penting ternyata bisa hilang dalam sekejap. Dari situ muncul pertanyaan yang lebih mendalam. Apa sebenarnya yang benar-benar penting dalam hidup? Inilah alasan kenapa banyak sekali orang-orang yang menyesal di deathbed-nya, di ujung kematiannya. Karena dari awal tidak pernah benar-benar memilih untuk menghidupi kehidupan yang ingin dia hidupi sendiri. Banyak tradisi filsafat besar sebenarnya bisa dijelaskan bahwa mereka lahir dari momen ketika manusia mulai meragukan cara hidup yang selama ini dianggap normal dan nilai lama sudah tidak mampu lagi menjelaskan pengalaman hidup, dan ini muncul berulang kali di berbagai peradaban. Dimulai dari Yunani kuno ketika Socrates mempertanyakan keyakinan masyarakat Athena yang sering berbicara tentang kebajikan, keadilan, dan keberanian tanpa memahami maknanya sebenarnya. Dari sini muncul perkataannya bahwa kehidupan yang tidak diperiksa tidak layak dijalani. Plato kemudian mengembangkan teori jiwa dan keadilan, sementara Aristoteles merumuskannya dalam etika kebajikan dan konsep eudaimonia sebagai kehidupan yang baik. Pada periode Helenistik, ketika kehidupan Yunani menjadi tidak stabil, filsafat menjadi lebih praktis. Stoicisme membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat dikendalikan. Epikureanisme mencari kebahagiaan yang sederhana. Skeptisisme mengusulkan menahan penilaian demi ketenangan batin. Di India, Upanishad mempertanyakan ritual Veda dan mencari hubungan antara Atman dan Brahman. Dari konteks yang sama, muncul Buddhisme dan Jainisme yang menolak otoritas ritual Brahmane. Di Tiongkok yang dilanda kekacauan politik, Konfusianisme menekankan harmoni sosial melalui etika hubungan dan pembentukan karakter. Daoisme melalui Dao De Ching mengajarkan keselarasan dengan Dao, dan sikap Wu Wei membiarkan semuanya mengalir. Dalam dunia Islam klasik, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd mencoba memahami hubungan antara wahyu, akal, dan realitas karena pertemuan warisan Yunani dan teologi Islam. Di abad pertengahan, teologi Kristen dengan Thomas Aquinas mensintesiskan teologi dengan filsafat Aristoteles. Era modern yang mulai beranjak dari nilai-nilai teologis dimulai dengan Descartes yang ragu akan semuanya dan mencari dasar pengetahuan melalui rasionalisme. Locke dan Hume mengembangkan empirisme, dan Kant nantinya mencoba menyintesiskan keduanya dengan menunjukkan bahwa pengetahuan dibentuk oleh struktur pikiran. Setelah itu, dalam konsekuensi kondisi modern yang tidak stabil, Kierkegaard, Nietzsche, dan nantinya Sartre, de Beauvoir, dan Camus membahas pencarian makna di dunia modern yang tidak stabil. Sementara Foucault dan Derrida mulai mempertanyakan narasi besar tentang kemajuan dan kebenaran universal dari narasi-narasi modern ini. Dan masih banyak sekali tradisi filsafat yang muncul sebagai respon terhadap nilai lama dan bagaimana membangun kehidupan di atas status quo yang baru. Tapi kenapa kita harus mencarinya? Kenapa perlu? Bukannya ini susah dan membingungkan? Bukannya ini semua sangat kompleks dan sepertinya tidak penting dan tidak perlu? Bukan berarti kita semua harus menjadi filsuf. Namun, struktur kehidupan kita sendiri sebenarnya sudah membuat persoalan ini hampir tidak bisa dihindari. Yang berbeda dari sebelumnya dengan sekarang hanyalah, sekarang kita sadar, sebelumnya tidak. Itu saja alasan-alasan atau kenapa kita membutuhkan filosofi hidup ini. Setidaknya ada 3. Pertama, setiap tindakan manusia selalu mengandung penilaian nilai. Ketika kita memilih pekerjaan, mempertahankan hubungan, atau mengorbankan sesuatu demi tujuan tertentu, kita secara implisit sudah menganggap sesuatu lebih penting daripada yang lain. Aristoteles menunjukkan bahwa tindakan manusia selalu diarahkan pada sesuatu yang dianggap baik. Artinya, bahkan tanpa disadari, setiap orang sebenarnya sudah hidup dalam suatu kerangka nilai, sudah memiliki filosofi hidupnya sendiri, entah itu dari luar atau dibangun sendiri. Filosofi hidup yang ingin dibangun di sini hanyalah usaha untuk membuat kerangka itu sendiri menjadi sadar dan jelas.
Kedua, dunia modern, dunia yang kita hidupi sekarang, dipenuhi oleh nilai-nilai yang saling bersaing satu sama lain. Kesuksesan ekonomi, kebebasan pribadi, loyalitas keluarga, pencarian spiritual, dan banyak nilai lain yang seringkali tidak bisa dipenuhi sekaligus karena kebanyakan dari semua ini biasanya berbeda arah. Asayah Berlin menyebut kondisi ini sebagai pluralisme nilai. Dalam situasi seperti ini, kita tidak bisa sekadar mengikuti satu aturan universal. Kita harus menentukan sendiri nilai mana yang lebih penting ketika terjadi konflik antara nilai-nilai ini. Seperti dilema Sartre, ketika ada satu anak muda bertanya mengenai apakah dia harus ikut berperang dengan negaranya atau merawat ibunya yang sedang sakit. Kontribusinya dalam perang sangat kecil tapi dampaknya sangat besar bagi jutaan orang. Sedangkan kontribusinya ketika merawat ibunya sangat besar, sedangkan dampaknya hanya pada ibunya sendiri. Dan kita, seperti anak muda ini, harus menentukan nilai mana yang lebih penting bagi diri sendiri. Ketiga, manusia adalah makhluk reflektif. Kita tidak hanya hidup dan berjalan begitu saja dari hari ke hari, tetapi juga mampu mempertanyakan biasanya sebelum tidur, bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani hari. Karena kemampuan ini, kehidupan manusia tidak pernah benar-benar sepenuhnya otomatis. Pertanyaan tentang apa yang layak diperjuangkan, apa yang bernilai, dan bagaimana menghadapi penderitaan hampir tidak bisa dihindari dalam pengalaman manusia. Namun, pencarian filosofis ini tidak bisa kita lakukan seperti memilih pakaian dari lemari dan dipakai begitu saja seperti yang kita lihat di dunia kontemporer ini, di mana orang-orang cherry picking ide-ide filosofis, mengatakan diri sebagai stoik atau nihilis, tapi tidak pernah benar-benar mengerti apa yang dipercayai di dalamnya dan tidak pernah benar-benar direfleksikan secara mendalam terhadap pengalaman kehidupannya sendiri. Bukan juga berarti pencarian filosofi hidup ini harus menemukan atau membangun satu sistem pemikiran yang lengkap, karena itu mungkin hanya bisa dilakukan dengan proper oleh para filsuf sendiri. Untuk kita, sepertinya memahami prinsip-prinsip dasar yang ingin dipegang dalam hidup, memikirkan bagaimana memandang hari ke hari, bagaimana menghadapi penderitaan, atau kehidupan apa yang menurut kita adalah kehidupan yang baik, seharusnya sudah cukup. Jelas tidak menjawab semua pertanyaan yang kita miliki, tetapi setidaknya memberi semacam arah ketika menghadapi berbagai pilihan hidup. Namun, kalau tidak boleh diambil begitu saja, bagaimana caranya? Bukannya sangat sulit untuk melakukan ini, apa yang seharusnya dilakukan di awal? Filosofi hidup tidak bisa dicari hari ini dan ditemukan hari ini juga. Semuanya terbentuk secara perlahan, melalui pertemuan antara pengalaman hidup dan refleksi terhadap pengalaman itu sendiri. Ketika kita melihat kehidupan sendiri dengan jujur, kita pasti melihat pola. Apa yang benar-benar membuat hidup itu terasa bermakna dan apa yang terasa kosong. Nilai apa yang bisa dipertahankan bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Di titik-titik ini biasanya filosofi itu muncul dan ditemukan. Pertemuan antara pengalaman dari luar dan refleksi dari dalam diri sendiri. Tahap berikutnya adalah menguji nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Sebuah filosofi hidup tidak hanya terlihat dari apa yang kita katakan, tetapi dari keputusan yang kita ambil ketika menghadapi situasi yang sulit. Ketika seseorang memilih tetap jujur meskipun itu merugikan dirinya, atau tetap berani mengambil risiko ketika keadaan tidak pasti, disitulah nilai yang kita pegang mulai menunjukkan bentuknya. Proses ini juga dengan melibatkan dialog dengan pemikiran orang lain. Kita membaca filsafat, sejarah, atau pengalaman hidup dari tokoh-tokoh lain, atau bahkan membaca sastra, menonton film, anime, membaca manga, semuanya membantu kita melihat kemungkinan cara hidup yang berbeda. Dari situ kita bisa menemukan gagasan yang terasa dekat dengan pengalaman hidup itu sendiri. Kemudian nantinya menyesuaikannya dengan situasi yang kita hadapi. Ide-ide dari luar memang tidak diambil begitu saja, tetapi dipertimbangkan dan diolah kembali hingga nantinya menjadi sesuatu yang benar-benar terasa milik sendiri. Tapi bagaimana caranya? Konkretnya langkah-langkahnya bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan apa yang seharusnya ditanyakan? Karena sepertinya penjelasan-penjelasan umum dan populer tidak pernah benar-benar memantik kita untuk memeriksa kehidupan itu sendiri. Dan hanya bertanya mengenai hal-hal spesifik dalam menghadapi kegagalan, penderitaan, dan lain-lain tidak benar-benar bisa memberi filosofi untuk hidup itu sendiri. Entah kenapa hanya menilai sesuatu berdasar dari pengalaman sendiri saja tidak benar-benar mendalam, karena kita tidak pernah benar-benar tahu kenapa kita bisa menilai sesuatu lebih tinggi dari yang lain, kenapa sesuatu lebih bernilai dari yang lain. Jadinya kita perlu menggali lebih dalam ke struktur filosofi hidup itu sendiri. Apa yang membuat nilai-nilai ini bisa berdiri dan bagaimana caranya? Dalam sejarah filsafat, tidak ada satu blueprint paling bagus untuk menentukan bagaimana membentuk atau menemukan filosofi hidup sendiri. Setiap filsuf memiliki ide mereka sendiri bagaimana membangun kehidupan yang bagus, dan tidak ada yang benar-benar setuju dengan yang paling bagus dari semuanya.
Namun, dalam semua percobaan untuk membangun ini, ada semacam pola klasik yang bisa kita temukan. Aku menyebutnya philosophical triad, yaitu yang berisi metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Karena tanpa ketiganya, bisa dikatakan bahwa hampir semua filosofi hidup ini hanya kumpulan quotes atau slogan, dan mempertanyakan diri tentang ketiga ini memberi semacam struktur dasar untuk merangkai semuanya, di mana metafisika menggambarkan tentang dunia tempat kita hidup, epistemologi memberikan cara kita menilai klaim tentang dunia itu, dan aksiologi menentukan apa yang layak dilakukan di dalamnya. Yang pertama adalah metafisika, pertanyaan tentang realitas itu sendiri. Metafisika adalah cabang filsafat yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang benar-benar ada, bagaimana sesuatu bisa ada, apa hubungan antara pikiran dan dunia, apakah dunia itu material atau memiliki dimensi lain, apakah dunia memiliki tujuan tertentu atau hanya rangkaian peristiwa tanpa arah, apakah kita memiliki kebebasan untuk menentukan hidup atau hidup dalam sistem sebab akibat yang tidak bisa kita hindari, atau ada semacam takdir yang menentukan kehidupan kita dari lahir sampai mati. Semuanya mengenai upaya untuk memahami seperti apa dunia ini pada tingkat paling fundamental. Istilah metafisika ini awalnya muncul dari karya Aristoteles yang sebenarnya awalnya merupakan kesalahpahaman, tapi itu adalah pembahasan dari lain. Di sana Aristoteles menjelaskan mengenai being qua being, yaitu keberadaan sebagai keberadaan. Artinya, apa arti dari ada itu sendiri? Apa prinsip-prinsip paling dasar yang membuat semua itu, semua hal yang ada di alam semesta ini dapat ada? Jika seseorang percaya bahwa realitas itu hanya material dan kematian berarti otak berhenti bekerja dan menjadi akhir dari kehidupan, biasanya sikap hidup yang muncul dari situ entah hidup dimaksimalkan sebisa mungkin atau fokus ke pencapaian duniawi saja karena itu yang paling nyata, atau menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai selagi masih punya waktu. Namun ketika seseorang percaya bahwa dunia ini tidak nyata dan ada dunia lain setelah kematian, kehidupan biasanya mengikuti aturan-aturan untuk mencapai kedamaian di dunia nyata setelah kematian itu. Contoh lain, ketika seseorang percaya bahwa dunia tidak memiliki tujuan dan kita hanya berdiri di atas batu melayang di alam semesta yang berputar-putar mengelilingi matahari, biasanya memahami penderitaan sebagai bagian intrinsik dari kehidupan saja, yang mungkin saja tidak memiliki makna. Berbeda dengan orang yang percaya bahwa dunia dari awal memang memiliki tujuan moral. Ketika rasa sakit dirasakan, dia mungkin percaya bahwa itu adalah ujian moral, pembentukan karakter, atau akan terbalaskan dalam rencana kosmis yang lebih besar. Bahkan dalam keputusan sehari-hari seperti pekerjaan atau gaya hidup kita, metafisika sering diam-diam bekerja. Seseorang yang melihat dunia sebagai ruang kompetisi material mungkin akan memprioritaskan kekuasaan, status, atau kekayaan. Sebaliknya, seseorang yang melihat realitas sebagai proses perkembangan batin mungkin lebih menekankan pencarian pengetahuan, kebijaksanaan, atau kedamaian batin. Masalahnya itu, kebanyakan orang tidak pernah sadar memikirkan asumsi metafisik mereka sendiri, karena semuanya biasanya diwariskan dari luar, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akibatnya, kehidupan sendiri tidak pernah benar-benar konsisten dan bisa dikatakan tidak pernah benar-benar menghidupi kehidupan diri sendiri. Dalam sejarah filsafat sendiri, kita bisa melihat bagaimana perbedaan metafisika menghasilkan filosofi hidup yang sangat berbeda. Plato memandang realitas sejati sebagai dunia bentuk yang abadi, sehingga kehidupan manusia seharusnya diarahkan pada kebenaran dan kebajikan yang melampaui dunia material. Aristoteles memandang realitas sebagai substansi yang berkembang menuju tujuan tertentu, sehingga kehidupan manusia berpusat pada aktualisasi potensi melalui kebajikan. Dalam tradisi timur cukup berbeda dari barat, Upanishad misalnya percaya bahwa dunia adalah manifestasi dari realitas tunggal dan manusia ada untuk menyadari kesatuan diri dengan realitas yang membuat manusia seharusnya fokus dalam pengetahuan diri dan disiplin batin. Buddhisme percaya bahwa realitas tidak tetap dan keterikatan manusia terhadap ketidaktetapan ini menciptakan penderitaan. Yang membuat jalan hidup dalam Buddhisme adalah melatih kesadaran dan membebaskan diri dari keterikatan ini. Di dunia modern seperti Spinoza misalnya, melihat realitas sebagai satu substansi tunggal yang identik dengan Tuhan atau alam, sehingga kebebasan manusia muncul dari pemahaman terhadap keteraturan alam semesta, mencoba untuk mendapatkan pengetahuan tentang alam itu sendiri. Nietzsche di masa yang sama menolak gagasan realitas yang memiliki makna metafisik tetap dan melihat dunia sebagai permainan kekuatan dan kehendak, dan menurutnya menjadi manusia adalah dengan mengatasi diri sendiri. Dan masih banyak sekali tradisi-tradisi filsafat dengan semua ide-ide mereka sendiri mengenai realitas. Jadi untuk menentukan filosofi hidup sendiri, kita perlu bertanya beberapa pertanyaan mengenai realitas itu sendiri. Misalnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, apakah realitas pada dasarnya hanya materi dan hukum alam,
Atau ada dimensi lain seperti kesadaran atau spiritualitas yang lebih fundamental? Apakah alam semesta memiliki tujuan atau makna objektif? Atau hanya proses tanpa arah yang harus kita beri makna sendiri? Apakah kesadaran hanyalah produk otak atau justru sesuatu yang lebih mendasar dalam struktur realitas? Kemudian kita bertanya posisi manusia di dalamnya. Apakah manusia benar-benar memiliki kebebasan atau semua tindakan kita ditentukan oleh sebab-sebab sebelumnya? Apakah individu, kita sendiri, berdiri terpisah dari dunia, atau sebenarnya kita adalah bagian dari keseluruhan kosmos yang saling terhubung? Dan bagaimana kita memahami kematian? Apakah kematian benar-benar akhir dari keberadaan, atau transformasi menuju bentuk eksistensi lain? Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu menghasilkan kepastian mutlak memang, tetapi refleksi terhadapnya membantu kita menyadari asumsi dasar yang membentuk cara kita melihat dunia dan menjalani kehidupan di dalamnya. Yang kedua adalah epistemologi, pertanyaan tentang pengetahuan itu sendiri. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mencoba menjawab pertanyaan seperti bagaimana kita mengetahui sesuatu, apa yang membuat sebuah keyakinan bisa dianggap benar, apakah pengetahuan berasal dari rasio, pengalaman, atau keduanya, apakah kebenaran bisa diketahui secara pasti atau selalu terbatas oleh perspektif manusia, dan bagaimana kita membedakan antara pengetahuan, opini, dan kepercayaan. Semua ini upaya untuk memahami bagaimana manusia bisa mengetahui dunia yang ia hidupi. Bagaimana kita bisa percaya mengenai realitas yang tadi? Istilah epistemologi sendiri berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti kajian atau penjelasan. Dalam tradisi filsafat, pertanyaan tentang pengetahuan menjadi sangat penting karena sebelum kita menentukan bagaimana kita harus hidup, kita perlu terlebih dahulu memahami apakah keyakinan yang kita pegang itu benar atau sebenarnya hanya asumsi yang tidak pernah diuji. Jika seseorang percaya bahwa kebenaran hanya bisa ditemukan melalui metode ilmiah, maka ia biasanya akan lebih berhati-hati terhadap tradisi, intuisi, atau kepercayaan yang tidak dapat diuji secara empiris. Misalnya ketika menghadapi pertanyaan tentang kesehatan, ia akan lebih percaya pada penelitian medis, eksperimen laboratorium, dan data statistik daripada pada cerita pengalaman pribadi atau pengobatan tradisional, seperti dukun misalnya. Dalam krisis hidup, ada orang yang mencoba memahami situasi melalui analisis, mencari sebab-sebab yang bisa dijelaskan secara psikologis atau sosial. Ada orang yang mencoba memahami melalui refleksi batin, bertanya apa yang bisa dipelajari dari pengalaman itu. Ada juga yang melihat pengalaman hidup sebagai cerita panjang yang hanya bisa dimengerti setelah waktu berlalu. Ketika seseorang memutuskan pekerjaan apa yang harus diambil misalnya, ada orang yang memutuskan berdasarkan analisis rasional, melihat data gaji, peluang karir, stabilitas industrinya, dan prospek masa depan. Ada juga yang memutuskan berdasarkan pengalaman hidupnya sendiri. Apakah pekerjaan itu membuatnya merasa hidup atau tidak? Ada juga yang mengikuti intuisi atau perasaan benar yang sulit dijelaskan kepada orang lain. Masalahnya, sama seperti yang tadi, kebanyakan orang tidak pernah menyadari standar pengetahuan yang mereka gunakan. Mereka mempercayai sesuatu karena terasa benar, karena semua orang mengatakan begitu, atau karena sudah diajarkan sejak kecil. Ketika seseorang mulai memikirkan epistemologinya sendiri, ia mulai bertanya, bagaimana sebenarnya aku sampai pada keyakinan yang kumiliki sekarang? Pertanyaan ini walaupun tidak nyaman, akan membuka kesadaran bahwa banyak keyakinan kita sebenarnya dibangun di atas dasar yang belum pernah diperiksa. Dalam tradisi filsafat, pertanyaan ini sangat penting di era modern, di mana Descartes, Spinoza, dan Leibniz menjelaskan dalam proses panjang tentunya bahwa rasio adalah sumber utama pengetahuan dan manusia seharusnya hidup sesuai atau diarahkan oleh pemikiran rasional itu sendiri. Kita harus mencari kepastian dan memahami dunia melalui struktur logis yang jelas. Sedangkan dalam materialisme, Locke, Berkeley, dan Hume menjelaskan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman. Tabula rasa katalog yang membuat pendekatan hidup seharusnya hati-hati dan fokus ke pengalaman nyata daripada hidup di dalam kepala. Kant berpendapat bahwa pengetahuan muncul dari kerjasama antara pengalaman dan struktur rasional dalam pikiran manusia. Kita tidak hanya menerima dunia secara pasif melalui pengalaman, tetapi pikiran kita juga membentuk cara kita memahami dunia. Dari sini muncul kesadaran penting dalam kehidupan filosofis, bahwa manusia harus memahami batas pengetahuannya sendiri. Kita dapat mengetahui dunia sebagaimana ia muncul bagi kita, tetapi tidak pernah sepenuhnya mengetahui realitas pada dirinya sendiri. Dalam tradisi timur, hubungan antara pengetahuan dan kehidupan bahkan lebih langsung. Dalam Buddhisme misalnya, pengetahuan tentang realitas tidak hanya dicari melalui analisis intelektual, tetapi juga melalui pengalaman langsung melalui meditasi. Mengetahui sifat ketidakkekalan dunia adalah sesuatu yang harus dialami secara langsung agar cara seseorang hidup bisa berubah. Dan orang yang mengetahui pada tradisi ini pada akhirnya akan bisa menghadapi penderitaan.
Karena itu, untuk menentukan filosofi hidup sendiri, kita perlu bertanya beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan. Misalnya, bagaimana mengetahui bahwa sesuatu itu benar? Apakah mempercayai rasio, pengalaman, sains, tradisi, atau kombinasi dari semuanya? Seberapa pasti pengetahuan manusia sebenarnya? Apakah mungkin kita salah dalam hal-hal yang selama ini kita anggap benar? Sama seperti metafisika menentukan bagaimana kita memahami realitas, epistemologi menentukan bagaimana kita sampai pada keyakinan tentang realitas itu sendiri. Tanpa refleksi epistemologis, filosofi hidup sering hanya menjadi kumpulan ide yang diterima begitu saja tanpa pernah diperiksa apakah benar-benar memiliki dasar pengetahuan yang kuat. Yang ketiga adalah aksiologi, pertanyaan tentang nilai itu sendiri, cabang filsafat yang kita bicarakan dari awal. Aksiologi mencoba untuk menjawab pertanyaan seperti apa yang baik, apa yang layak diperjuangkan, apa yang indah, apa yang bermakna, dan bagaimana manusia seharusnya hidup. Aksiologi biasanya dibagi menjadi dua bidang utama dalam filsafat, etika dan estetika. Etika membahas nilai moral, apa yang benar dan salah, apa yang baik dan buruk dalam tindakan manusia. Estetika membahas nilai keindahan, bagaimana manusia memahami seni, keindahan, dan pengalaman estetis. Namun, dalam konteks filosofi hidup, aksiologi mencakup semua pertanyaan tentang apa yang membuat kehidupan layak dijalani. Ada orang yang menilai pencapaian intelektual sebagai sesuatu yang penting sehingga ia menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca. Ada orang yang lebih menilai hubungan manusia sebagai hal yang paling berharga sehingga ia memprioritaskan keluarga dan persahabatan. Ada juga orang yang mengejar pencapaian atau prestasi karena ia menilai keberhasilan dan pengaruh sebagai sesuatu yang bermakna. Ada orang yang sangat menjunjung kejujuran sehingga ia menolak berbohong bahkan ketika berbohong bisa menguntungkan dirinya. Ada juga orang yang lebih menekankan hasil akhir sehingga ia bersedia melanggar aturan tertentu jika menurutnya itu membawa hasil yang lebih baik. Ada orang yang percaya bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang penuh pengalaman dan kesenangan, traveling, makanan enak, hiburan, dan kenikmatan hidup lainnya. Ada orang lain justru merasa kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang penuh tantangan dan pengorbanan, seperti membangun sesuatu yang besar atau memperjuangkan suatu tujuan. Ada juga yang merasa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang tenang dan sederhana, dipenuhi hubungan yang hangat dengan orang-orang terdekat. Dalam sejarah filsafat, Aristoteles misalnya melihat bahwa setiap tindakan manusia selalu mengarah pada sesuatu yang dianggap baik. Ia kemudian bertanya apa tujuan akhir dari semua tindakan itu. Jawaban Aristoteles adalah eudaimonia, yaitu kehidupan yang berkembang secara penuh. Dari sini muncul gagasan bahwa manusia seharusnya membentuk karakter melalui kebiasaan yang baik, keberanian, keadilan, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Dalam kerangka Aristoteles ini, filosofi hidup menjadi proyek pembentukan karakter sepanjang hidup. Bagi Confucius, kehidupan manusia tidak bisa dipahami terpisah dari hubungan sosial. Nilai utama bukan hanya kebahagiaan pribadi, tetapi keharmonisan dalam relasi antara orang tua dan anak, pemimpin dan rakyat, teman dan sahabat. Karena itu, filosofi hidup, kalau dalam Konfusianisme, diwujudkan dalam pengembangan karakter moral yang tercermin dalam tindakan sehari-hari, menghormati orang tua, menjaga kejujuran, dan memenuhi tanggung jawab sosial. Lao Tzu dan Zhuangzi mengkritik kehidupan yang terlalu diatur oleh ambisi sosial dan aturan yang kaku. Bagi mereka, manusia sering menjadi tidak bahagia karena terlalu berusaha mengendalikan dunia. Kehidupan yang baik justru muncul ketika manusia mampu mengikuti aliran alam, hidup lebih sederhana, dan tidak terjebak dalam obsesi terhadap kekuasaan atau reputasi. Pada abad ke-19, Friedrich Nietzsche memberikan pendekatan yang sangat berbeda terhadap nilai. Ia melihat bahwa banyak nilai moral yang dominan dalam masyarakat sebenarnya lahir dari kondisi sejarah tertentu, bukan dari kebenaran universal. Karena itu, Nietzsche mengusulkan bahwa manusia harus berani menilai kembali nilai-nilai yang diwarisi dari masa lalu. Dalam pandangannya, kehidupan yang kuat adalah kehidupan yang mampu menciptakan nilai-nilai baru yang memberi makna pada eksistensinya sendiri. Karena itu, dalam filosofi hidup, aksiologi menjadi tahap di mana seseorang mulai menentukan arah hidupnya sendiri. Setelah kita memiliki gambaran tentang realitas melalui metafisika dan memahami bagaimana kita mengetahui dunia melalui epistemologi, kita kemudian harus bertanya, apa yang sebenarnya layak diperjuangkan dalam kehidupan ini? Apakah kebahagiaan, kebijakan, kebebasan, pengetahuan, kedamaian batin, kekuasaan, atau sesuatu yang lain? Tanpa refleksi aksiologis, kita mungkin memahami dunia dan memiliki pengetahuan yang luas, tetapi tetap tidak tahu bagaimana seharusnya hidup. Filosofi hidup pada akhirnya selalu kembali ke pertanyaan tentang nilai. Apa yang membuat kehidupan ini berarti dan bagaimana manusia seharusnya menjalani waktunya di dalam dunia ini.
Filosofi hidup bukan sesuatu yang sekali ditemukan lalu selesai untuk selamanya. Filosofi ini sering berubah seiring waktu, pengalaman, dan cara kita sendiri memahami dunia. Nilai yang terasa sangat penting pada satu tahap kehidupan bisa berubah ketika kita menghadapi pengalaman baru, kegagalan, kehilangan, atau pengetahuan yang sebelumnya tidak kita miliki. Bahkan dalam sejarah filsafat pun, orang-orang besar ini, para filsuf, pun memiliki perubahan dalam cara mereka memandang filsafat. Cara mereka memahami dunia berkembang seiring refleksi dari pengalaman yang mereka jalani. Augustine of Hippo misalnya, pada masa mudanya ia hidup cukup jauh dari kehidupan religius. Dia pernah mengikuti aliran Manikisme dan menjalani kehidupan yang menurut pengakuannya sendiri penuh ambisi intelektual dan pencapaian kesenangan duniawi. Perubahan besar terjadi setelah krisis batin panjang ketika dia merasa kehidupannya kosong meskipun telah memperoleh pendidikan dan reputasi. Dan dia berubah ketika mendengar suara anak kecil berkata, "Tole lege, ambil dan bacalah," yang menurutnya membuka kitab suci dan memulai hidup religius. Dari pengalaman ini lahir filosofi hidup Augustine yang menekankan pencarian kebenaran batin dan hubungan manusia dengan Tuhan. Friedrich Nietzsche pada masa awal karirnya sangat dipengaruhi oleh Arthur Schopenhauer dan oleh persahabatannya dengan komposer Richard Wagner. Dalam karya awal Nietzsche seperti The Birth of Tragedy, ia melihat seni dan tragedi Yunani sebagai jalan menuju pemahaman hidup. Namun kemudian hubungannya dengan Wagner memburuk dan Nietzsche mulai melihat budaya Jerman serta moralitas tradisional secara lebih kritis. Ditambah lagi dengan penyakit kronis yang membuatnya sering hidup dalam kesendirian, pandangannya berubah menjadi kritik radikal terhadap moralitas, agama, dan nilai-nilai yang menurutnya mengekang kehidupan manusia. Perubahan yang sangat jelas juga terjadi pada Ludwig Wittgenstein. Setelah menulis Tractatus Logico Philosophicus, ia sempat percaya bahwa ia telah menyelesaikan hampir semua persoalan filsafat. Ludwig bahkan meninggalkan dunia akademik dan bekerja sebagai guru sekolah dasar di desa terpencil di Austria. Namun, setelah kembali ke Cambridge bertahun-tahun kemudian, Ludwig menyadari bahwa banyak gagasan dalam karya awalnya terlalu kaku. Pengalaman hidup, diskusi dengan murid-muridnya, dan refleksi panjang membuatnya mengembangkan pandangan baru dalam philosophical investigations, di mana Ludwig melihat bahasa sebagai praktik sosial yang jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Contoh lain dapat dilihat pada Jean-Paul Sartre, di mana pada masa mudanya ia sangat menekankan kebebasan individu dalam eksistensialisme dan hanya terbatas di sana. Namun setelah mengalami Perang Dunia Kedua dan melihat langsung dampak politik serta sosial dari perang dan ketidakadilan, ia mulai berubah. Dalam karya-karya selanjutnya, Sartre mencoba menggabungkan eksistensialisme dengan analisis sosial yang lebih luas, karena Sartre merasa kebebasan manusia tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan kondisi sejarah dan masyarakat tempat manusia hidup. Karena itu, membangun filosofi hidup bukan berarti mencari jawaban yang tidak pernah berubah. Yang lebih penting adalah memiliki kerangka untuk terus mempertanyakan bagaimana kita memahami dunia, bagaimana kita mengetahui sesuatu, dan apa yang benar-benar layak kita nilai dalam kehidupan. Dengan kerangka seperti itu, kita dapat menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah, setidaknya untuk diri sendiri. Pada akhirnya, filosofi hidup bukan hanya sesuatu yang dipikirkan, tetapi sesuatu yang dijalani. Cara kita menghadapi dunia, membuat keputusan, dan memberi makna pada pengalaman yang kita alami. Yang penting adalah kita terus mengeksaminasi, terus memeriksa kehidupan itu sendiri, menjalaninya, dan tidak lupa untuk terus merefleksikannya. Seperti yang dikatakan bapak filsafat sendiri, Socrates, hidup yang tidak diperiksa tidak layak bagi manusia. Terima kasih. Sedikit promosi, Ardianji sekarang memiliki website dengan fitur utama yang kita sebut TOT atau Timeline of Thoughts, di mana kita mencoba untuk menjelaskan banyak filsuf terkenal dan pandangan mereka dalam kerangka metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Cek ardianzi.com untuk mengaksesnya. Karena salah satu cara membentuk filosofi hidup seperti yang kita pelajari tadi adalah dengan belajar dari mereka. Mungkin ini bisa membantu, masih sangat banyak yang harus dikembangkan dan diperbaiki dari website ini. Untuk itu, kritik dan saran di kolom komentar akan sangat berharga dan membantu. Kita juga sekarang memiliki komunitas esai reflektif, di mana kita mencoba merefleksikan kembali pengalaman kehidupan, Nocter Community. Dikarenakan refleksi ini adalah yang perlu untuk kita lakukan terus-menerus dalam kehidupan. Seperti yang sudah kita pelajari, komunitas ini mungkin membantu. Follow kita di Instagram dan daftar jika ada pendaftaran yang terbuka. Semoga adanya orang-orang yang menemani bisa membuat kita sedikit lebih reflektif daripada menghadapi semuanya sendirian. Terakhir, untuk teman-teman yang ingin belajar filsafat dari dasar dan bertahap, bisa join membership tier kedua, di mana kita sudah menyediakan course filosofi 101 dan seterusnya dengan naratif dan historis, agar yang belum pernah mengenal filsafat pun bisa ikut belajar. Untuk teman-teman yang belum bisa membayar, kita juga menyediakan e-book gratis, isinya sama, jadi belajar dari situ saja. Sekali lagi, terima kasih.